Boleh jadi pada saat lu kumpul, Allah akan turunkan azabnya. Pemirsa, aktivis LGBT se-ASEAN bersiap-siap menggelar pertemuan di Jakarta. Rencana itu menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia yang mendesak pemerintah agar menolak izin pertemuan tersebut karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kebangsaan. Aktivis LGBT dari sejumlah negara di Asia Tenggara bersiap-siap kumpul di Jakarta. Perhelatan mereka diberi nama ASEAN Queer Advocacy Week, Pekan Pertemuan Advokasi Kaum Queer atau penyuka banyak gender. Yang diundang, aktivis di Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Rencananya digelar di Jakarta pada 17 sampai 21 Juli 2023. Penyelenggaranya ASEAN Shoji Caucus, organisasi yang berpayungkan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Arus Pelangi dan Forum Asia menyatakan ikut menggelarnya. Rencana ini menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia. Perbuatan kaum LGBT dengan berbagai wujudnya harus ditindak, apalagi jika mereka mengkampanyekan perilaku menyimpang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah pada dengar belum? Tanggal 17 sampai 21 Juli akan ada event kumpulnya LGBT se-ASEAN. Ya. Kita sebagai kaum muslimin harus melarang ini. Karena ini perkumpulan yang akan mendatangkan azabnya Allah SWT. Bahkan MUI sendiri juga sudah memfatwakan haram untuk acara ini. Tapi sebelum MUI memfatwakan haram ini, kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sudah melarang keras, bahkan memberikan warning kepada para pelaku LGBT. Bukan hanya di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, di mana Rasulullah SAW juga melarang bagaimana perilaku dari LGBT. Kita tahu di zaman Nabi Lut alaihi salam, di mana ada kaum Sodom yang dia meninggalkan kaum perempuan. Tapi di waktu subuh Allah azab mereka. Allah datangkan azab, bahkan di awalnya dengan mendatangkan angin yang begitu besar, kemudian Allah hujankan batu untuk mereka. Ini bukti Allah marah kepada para pelaku LGBT. Azab. Lu perlu tahu guys, kadang orang-orang kita menganggap azab ini berlaku di zaman Nabi Lut aja. Kadang orang-orang kita, bahkan pelaku LGBT ini menganggap bahwasanya azab yang Allah turunkan kepada kaum Sodom itu hanya untuk mereka kaum Sodom. Lu harus tahu, ketika Allah menggunakan fi'lul mudhari', masa lalu, masa kini, masa depan, artinya azab akan terus berlangsung. Sehingga buat lu para kaum LGBT yang akan mengadakan perkumpulan se-ASEAN, lu harus ingat, azab ini akan terus berlangsung. Boleh jadi pada saat lu kumpul, Allah akan turunkan azabnya. Tapi lu harus ingat, ya, bukan hanya lu doang yang kena, orang-orang di sekitarnya juga kena. Makanya gue cuman peringatin buat lu bahwasanya Al-Quran sudah memberikan gambaran tentang azab untuk lu semua para perilaku LGBT di dunia ini, khususnya Indonesia. Oleh karena lu jangan main-main deh dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lu menantang, lu tunggu bagaimana azab Allah sangatlah pedih untuk dunia sampai nanti di akhirat kelak. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.